Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Matahari terbenam tampaknya diwarnai dengan darah, memenuhi langit dengan awan warna berapi-api. Namun, ketika jenis warna merah menyala ini tersebar di istana kekaisaran, itu malah membuatnya terlihat lebih suci. Itu membuat aula istana yang dilapisi dengan tepi emas tampak sangat damai dan menguntungkan. Itu membuatnya tampak seperti kediaman kuno dewa yang terpencil jauh di dalam pegunungan. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Tempat ini jelas merupakan ibu kota kekaisaran suatu negara, namun saat ini, ada perasaan aneh yang luar biasa tenang dan menguntungkan. Kota kekaisaran yang megah mengalir dengan kilau keemasan di bawah matahari terbenam, seolah-olah berada di tanah fantasi. Kota itu tampak megah dan megah, seolah-olah kaisar dari alam suci telah turun ke sini dan tinggal di dalamnya. Hong! Ketenangan telah hancur. Lantai bergetar ringan, dan dari kejauhan, puluhan orang berjalan mendekat. Beberapa yang memimpin terpancar dengan cahaya yang berharga. Cincin ilahi mengelilingi tubuh mereka, membuat mereka terlihat seperti dewa di dunia debu. Tanah bergetar, disebabkan oleh satu langkah dari yang memimpin. Kota kekaisaran yang diselimuti cahaya matahari terbenam bergetar. Itu sangat menakjubkan. Sekte Mending Surga, Sekte Barat, dan para pembudidaya gunung abadi telah tiba sebagai sebuah kelompok. Ada total 5 ahli tertinggi, masing-masing dengan karakter dan integritas mereka sendiri. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya saat cahaya ilahi yang gemerlap mengelilingi mereka. Mereka tiba di depan tembok kota. Saat mereka menatap ke dalam istana kekaisaran di dalam, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya. Perubahan besar waktu dapat dilihat di dalam diri mereka, serta niat membunuh yang mengancam. 5 ahli tertinggi agung mengambil tindakan bersama. Hanya fluktuasi yang diciptakan oleh ini saja, jenis aura ini, akan cukup untuk membuat seluruh langit dan bumi bergetar. Itu menakutkan satu jiwa. Di atas tembok kota, terlepas dari apakah itu tentara atau jenderal, mereka semua gemetar. Bukan karena mereka merasa pengecut, melainkan jenis penindasan yang berasal dari jiwa mereka. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak penting seperti semut, seolah-olah mereka mengangkat kepala untuk menatap dewa. Perbedaan level di antara mereka terlalu besar. Ketika para ahli tertinggi turun, jenis tekanan ini tidak ada bandingannya dan tidak mungkin untuk dilawan. Banyak orang di tembok kota merasa tubuh mereka lemas. Setelah memasuki alam pakar tertinggi, mereka akan melebihi yang biasa dan benar-benar membebaskan diri dari dunia manusia. Mereka didirikan di tempat yang tinggi, jauh di atas alam kultivator besar yang lebih rendah, seolah-olah mereka berdiri di istana surga. Ketika para ahli tertinggi menjadi marah, dunia akan berubah warna. Gunung-gunung akan pecah, dan lautan akan mengering. Ini adalah kekuatan besar mereka. Biasanya, jarang melihat seorang ahli tertinggi, bahkan jika itu adalah tempat seperti pegunungan ilahi kuno. Ini juga merupakan jenis kekuatan intimidasi yang sangat besar. Pakar tertinggi menahan diri untuk tidak melangkah di dunia manusia yang vulgar dan biasanya berkultivasi dalam isolasi. Dengan berlalunya bencana besar, tidak ada ahli tertinggi yang terlihat di wilayah gurun. Namun hari ini, 5 datang sekaligus untuk memasuki istana kekaisaran. Ini seperti surga yang mengalah. Siapa yang bisa menghalangi mereka? Ini sama sekali bukan sesuatu dalam kekuatan mereka. Tidak peduli seberapa kuat Shi Hao, sebelumnya, itu hanya ahli tertinggi biarawati Daoi setengah baya. Dihadapkan dengan 5 individu, dia pasti akan mati tanpa peluang untuk bertahan hidup. Buka gerbang kota. Penatua yang memimpin berasal dari Sekte Barat.
Dia memiliki rambut panjang inci yang berdiri seperti jarum baja. Tubuhnya berwarna perunggu dan berdenyut dengan cahaya ilahi. Hanya dengan kalimat biasa, sekelompok orang di tembok kota memuntahkan seteguk besar darah. Jenis tekanan ini terlalu menakutkan dan tidak mungkin untuk dilawan. "Buka formasi!" Seorang jenderal berteriak keras. Seluruh kota kekaisaran dianggap sebagai kediaman kaisar manusia, jadi secara alami ada banyak formasi misterius di sini. Simbol di dinding menyala, membentuk layar cahaya untuk melindungi pusat kota keluarga kekaisaran. Beberapa trik kecil. Pakar tertinggi sekte barat menggerakkan jarinya, dan cahaya putih melesat keluar, mengenai gerbang kota tingkat tinggi. Itu mulai membakar dengan ganas seperti api yang mengamuk, menekan semua simbol di sini dan membuat semuanya menjadi redup. Hanya beberapa formasi divin yang rusak. Itu kehilangan materi ilahi. Kalian semua masih berani mengeluarkan ini untuk menghalangi jalan kita. Di belakang, seorang anak muda mencibir. Dengan munculnya para ahli tertinggi, tingkat kultivasi para prajurit ini tidak cukup. Bagaimana mereka bisa mengendalikan formasi ilahi besar yang rusak? Di mata pembudidaya 3 sekte, itu bahkan tidak bisa menghentikan langkah kaki mereka dan hanya tindakan sia-sia. "Aktifkan formasi!" Jenderal berteriak sekali lagi. Di atas tembok kota, simbol berkedip lagi, dan aura ilahi yang samar-samar tercium. Itu mulai bersinar sangat cemerlang. Seluruh dinding menjadi berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah diukir dari batu mulia. Itu benar-benar sangat disayangkan. Hanya sebagian yang diperbaiki, dan semua jenis harta aneh harus dibakar untuk mengaktifkan formasi. Ini terlalu boros. Di belakang, seorang ahli tertinggi mengangguk dan berbicara. Energi mengerikan dilepaskan dari tembok kota, menghalangi langkah mereka. Ini adalah kekuatan dewa kuno. Itu dengan cepat dihidupkan kembali, mengubah tempat ini menjadi salah satu pertahanan yang tidak bisa ditembus. Itu masih tidak akan menghentikan saya untuk melanjutkan. Pakar tertinggi sekte barat berbicara. Mangkuk sedekah hitam muncul di tangannya, dan itu mulai bersinar, melepaskan untaian cahaya warna-warni yang menguntungkan. Artefak magis ilahi. Di atas tembok kota, semua orang menjadi ngeri. Mangkuk sedekah terbang dan secara bertahap bertambah besar ukurannya. Itu berubah dari hitam menjadi emas dan ditekan ke bawah, menyebabkan seluruh gerbang kota bergemuruh dengan kebisingan. Tampaknya berada di ambang kehancuran. Semua simbol menghilang, dan akan sulit untuk menghasilkan layar pertahanan lain. Semua prajurit merasa tubuh mereka melemah. Di bawah kekuatan ahli tertinggi dan senjata magis ilahi mereka sama lemahnya dengan semut. Fluktuasi yang mereka keluarkan membuat mereka merasa seperti tercekik. Pakar tertinggi sekte barat telah menarik mangkuk sedekahnya, tetapi fluktuasi tubuhnya sendiri terus mengalir seperti lautan luas. Orang normal tidak bisa membela diri melawan kekuatan yang luar biasa ini. Bahkan para jenderal tembok kota pun tidak bisa menahan tekanan. Kaki mereka lemas, dan mereka jatuh tak berdaya ke tanah. Tubuh mereka kejang-kejang. Jenis kekuatan ini terlalu menakutkan, membuat mereka merasa seolah-olah akan meledak. Bahkan jika tokoh tingkat raja datang, mereka akan mengalami hal yang sama. Disinilah kepercayaan besar dari seorang ahli tertinggi berbohong. Satu pikiran bisa melahap segalanya dan mewarnai puluhan ribu li dengan darah. Untuk keberadaan seperti ini, mereka bisa menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Dengan satu napas, mereka bisa menyedot makhluk yang tak terhitung jumlahnya ke dalam mulut mereka dan melahap semuanya. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan ini, sulit untuk mengendalikan mereka dengan kekuatan dunia fana. Mereka praktis tak terkalahkan. Menghapus klan atau membobol kota besar hanya membutuhkan pemikiran. Sepertinya skill Stone kecil sedikit buruk,
bahkan tidak bisa memperbaiki tembok kota sepenuhnya, namun dia masih ingin melakukan pertahanan. Kami berada di ranah kami sendiri. Seorang ahli tertinggi berbicara dari belakang. Rekan senior, apa niatmu? Ini adalah area terlarang kekaisaran negara batu kami. Kami meminta Anda berhenti. Di atas tembok kota, seorang jenderal berbicara dengan susah payah. Wajahnya pucat pasi di bawah tekanan, kulitnya kurang kemerahan. Ketika seorang ahli tertinggi muncul di dunia, kemana mereka tidak bisa pergi? Jadi bagaimana jika itu adalah kota kekaisaran suatu negara? Beritahu batu kecil itu untuk keluar dan menyambut kami. Pakar tertinggi dari sekte Mending Surga berbicara. Di atas tembok kota, orang-orang sangat marah. Meskipun mereka tidak cocok untuk kekuatan ini, mereka masih merasa kesal, merasa seperti ini adalah jenis penghinaan. Ini adalah tempat penting dari keluarga kekaisaran suatu negara, namun diserbu oleh orang lain begitu saja. Buka gerbang kota. Seorang ahli tertinggi dari Gunung Abadi berbicara. Suaranya tenang, tetapi membawa kekuatan yang luar biasa. Kami tidak akan membukanya. Seorang tentara berteriak keras dengan cara yang sangat berani. Tidak akan membukanya? Maka saya akan melakukannya sendiri, kata ahli tertinggi sekte barat. Tangannya membentuk jejak yang menyerupai singa ilahi. Dengan suara gemuruh, seekor singa emas terbang keluar dari jarinya dan menabrak gerbang kota. Langit dan bumi tiba-tiba berkerut. Sebuah gempa bumi yang luar biasa berlari melalui kota kekaisaran. Jika ahli tertinggi lainnya tidak menahan kekuatan ini, bencana pasti akan terjadi pada kota kekaisaran. Rumah yang tak terhitung jumlahnya mungkin runtuh. Sementara itu, di dalam kota, tembok kota keluarga kekaisaran pecah. Karena gerbang besar mengalami semua jenis simbol yang berkedip, akhirnya runtuh. Di atas kota, banyak mata tentara menjadi merah. Mereka menindas orang lain dengan tak tertahankan. Di mana Anda akan menemukan istana kekaisaran suatu negara yang diserbu dengan cara seperti ini? Seperti apa mereka memperlakukan tempat seperti ini? Kalian semua, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Para jenderal perang berteriak dengan marah. 5 ahli tertinggi dengan dingin menyapu mata mereka. Orang-orang ini semua merasa seolah-olah disambar petir, dan kemudian mereka dengan cepat memuntahkan seteguk besar darah. Kemudian, mereka terus mundur, sekali lagi jatuh di tembok kota. Para ahli tertinggi sangat kuat. Lupakan para prajurit ini, bahkan sekelompok raja pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga akan batuk darah sambil mundur dalam kekalahan. Beberapa prajurit pemberani akan mengaum dan mempertaruhkan semuanya di sini, tetapi mereka dihentikan oleh seorang jenderal. Dia memarahi mereka dengan keras, memberitahu mereka bahwa mereka tidak diizinkan untuk bertindak terburu-buru. Beberapa jenderal telah menerima pesan rahasia dari kaisar baru. Mereka harus membiarkan para ahli tertinggi ini bertindak dengan cara ini dan mengabaikan para ahli tertinggi saat mereka masuk. Mereka dilarang mempertaruhkan nyawa mereka. Pada titik penting ini, melanjutkan lebih jauh akan membuat segalanya lebih berbahaya. Kalian semua harus bertindak dengan patuh. Jangan membuat kesalahan bodoh dan membuang nyawamu dengan sia-sia. Pakar tertinggi Heaven Mending Sekte dengan dingin menyapu pandangan mereka. Kemudian, orang-orang ini memasuki kota kekaisaran, melanjutkan menuju istana besar satu demi satu. Mereka semua membawa senyum tipis. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar berada di ranah mereka sendiri. Kota kekaisaran Stone Country hanyalah tanah datar yang mudah dilalui. Bagaimana itu bisa menghentikan jejak para ahli tertinggi? Di belakang para ahli tertinggi adalah murid mereka sendiri. Mereka dibawa ke sini untuk belajar melalui pengalaman. Salah satu dari mereka dengan kejam mengejek dan mengucapkan kalimat ini.
Jadi bagaimana jika itu adalah tanah terlarang dari keluarga kekaisaran? Seolah-olah kita sedang berjalan di tanah yang mulus. Bukankah itu hanya keluarga kekaisaran dari dunia fana? Mendengar kata-kata ini, semua prajurit yang menjaga kota menjadi marah. Darah mereka mendidih, dan mereka benar-benar ingin bergegas dan terlibat dalam perang. Namun, setelah ditegur dengan keras oleh para jenderal, mereka semua dihentikan. Benar-benar tidak mau. Tempat terpenting keluarga kekaisaran negara batu saya dihujat oleh orang-orang ini dan dipermalukan sedemikian rupa. Seorang veteran sangat marah sehingga dia memuntahkan darah. Ekspresi wajah 5 ahli tertinggi itu dingin dan acuh tak acuh saat mereka berjalan maju. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah mereka saat mereka melewati beberapa istana besar dan menuju ke kedalaman kota. Semua murid mereka tertawa terbahak-bahak, menunjukkan penghinaan besar terhadap para veteran di tembok kota. Saat mereka mengikuti, mereka merasa sangat riang, benar-benar menghilangkan atmosfer berat yang mereka rasakan sebelumnya. Bagaimanapun, pembudidaya ketiga sekte telah diusir dari tempat ini sebelumnya. Sekarang setelah mereka kembali, mereka dapat mengeluarkan sedikit tenaga, membuat mereka merasa sangat bahagia. Batu kecil, apakah kamu melarikan diri? Pakar tertinggi The Heaven Mending Sekte berkata dengan dingin. Tidak hanya istana kekaisaran yang bergetar, itu bergema di seluruh ibu kota negara batu seperti guntur. Inilah efek yang dia tuju, membuat semua orang mengerti bahwa kaisar baru hanyalah hal sepele di dunia. Mata ahli tertinggi. Mereka dapat membantai tanpa terkendali untuk masuk ke istana kekaisaran dan menggunakan kekuatan untuk menekan kaisar baru. Pada saat ini, seluruh ibu kota batu hening. Semua orang berhenti bernapas. Suasana ibu kota kekaisaran sangat tegang. Aku, kaisar ada di sini. Aku tidak akan mentolerir semua kelancanganmu. Suara yang bermartabat terdengar. Suara Shihao sama seperti guntur, bergema di seluruh ibu kota. Karena kamu tidak melarikan diri, maka kaisar muda, mengapa kamu tidak bergegas dan menyambut kami? Suara besar terdengar, bergemuruh di langit. Energi drakonik di sekitar istana surgawi pusat melonjak. Cahaya warna-warni keemasan menyerbu ke langit, dan suara pedang yang beradu terdengar di udara, mengguncang langit dan bumi. Cahaya matahari terbenam benar-benar tersebar. Seorang pemuda mengenakan pakaian perang emas muncul. Di tangannya ada pedang magis ilahi, dan di punggungnya ada negara yang menjaga tombak dewa. Rambut hitamnya tersebar di belakangnya, dan tatapannya menembus seperti kilat, tertuju pada 5 ahli tertinggi yang menerobos masuk. Kalian semua mencari kematian. Itu hanyalah ungkapan sederhana, namun menghasilkan kekuatan besar yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan yang luar biasa mengelilingi langit dan bumi, seolah-olah seorang kaisar surgawi berdiri tegak di tempat ini. Ketika 5 ahli tertinggi mendengar ini, mata mereka semua menjadi sedingin es. Ketika orang-orang melihat melewati banyak istana besar yang memisahkan mereka dan melihat kekuatan yang diberikan pemuda itu, bagaimana cahaya keemasan yang tampak ada di mana-mana di sekelilingnya membuatnya tampak seperti penguasa para dewa, mereka tidak bisa tidak merasa terkejut. Namun, segera setelah itu, mereka menjadi lega lagi. Dengan 5 ahli tertinggi di sini, siapa yang bisa menghentikan mereka? Formasi ilahi di sini telah hancur dalam bencana besar. Bahkan dengan material, siapa yang bisa memperbaiki semua formasi tingkat dewa dalam waktu sesingkat itu? Selain itu, perbendaharaan klan batu telah dikosongkan oleh para pangeran dan putri kekaisaran di bawah dukungan mereka, dan sebagian besar berakhir di tangan 3 sekte. Mundur selangkah, bahkan jika batu kecil adalah surga yang menentang dan memulihkan formasi besar, jadi apa? Mereka telah lama menerima sebagian dari diagram formasi besar, jadi mereka sama sekali tidak takut. Batu kecil, kamu terlalu khawatir. Anda keras kepala dan memiliki pendapat sendiri,
tidak seperti bagaimana seharusnya seorang kaisar manusia. Cepat dan datang ke sini. Ada hal-hal yang harus didiskusikan mengenai gelar kaisar. Seorang ahli tertinggi berkata dengan dingin. Beberapa memanggilnya sebagai batu kecil, yang lain memanggilnya sebagai seorang kaisar muda. Tidak ada rasa hormat sama sekali, dan mereka juga akan menghapus kaisar. Mereka benar-benar bertindak terlalu jauh. Selain itu, mereka semua memiliki ekspresi apatis di wajah mereka. Bagi mereka, semuanya ada di bawah kendali mereka. Saya hanya punya satu kalimat untuk kalian semua. Aura perang melonjak di sekitar tubuh Shihao. Saat dia berdiri di depan istana surga pusat, dia dengan dingin menatap semua orang dan berkata, "Eksekusi lengkap." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.